Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Kembali lagi Pak Guru menyapa. Salam sehat selalu. Mari tetap kita ikuti protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Nah, hari ini hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Kita akan belajar bersama mata pelajaran IPA, yaitu tentang sistem peredaran darah pada hewan. Di situlah kita akan mengenal fungsi, serta kita akan belajar materinya juga tentang manfaat peredaran darah lancar pada manusia. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang sistem peredaran darah manusia. Hari ini kita belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan dan serta fungsinya. Sebelumnya Pak Guru ingatkan anakku, organ-organ peredaran darah pada hewan itu tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Nah, anak-anakku, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, yaitu kita akan mengetahui bahwa tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah, sehingga sari-sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Nah, anak-anakku, pada sistem peredaran darah terbuka itu seperti kita lihat, itu contoh hewan yaitu pada serangga. Nanti anakku lihat pada tabel yang ada pada buku pupena halaman 9. Di situ kita lihat pada bagian tabel nomor 1 itu jenis hewannya serangga. Kita akan melihat bahwa sistem peredaran darahnya yaitu tetap masih memiliki sistem peredaran terbuka, karena darah disebut hemolimfa seperti pada hewan serangga, di mana pada serangga ini mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsinya adalah mengedarkan zat makanan namun tidak dapat mengangkut oksigen. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Nah, itu yang Pak Guru sampaikan, yang mana kita akan mengenal yang namanya sistem peredaran darah terbuka dengan contoh jenis hewannya yaitu serangga. Yang kedua adalah untuk sistem peredaran darah tertutup, yaitu kita akan mengetahui bahwa jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hewan yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup seperti anakku, kembali lagi melihat pada tabel yang ada dari nomor 2 sampai nomor 5. Itu contoh hewannya adalah cacing, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Masing-masing memiliki sistem peredaran darah berbeda-beda. Coba anak-anakku perhatikan baik, yaitu pada bagian cacing itu sistem peredaran darahnya memiliki sistem tertutup, yaitu pada hewan cacing memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Jantung cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah, lalu ke seluruh tubuh. Sedangkan pada jenis hewan ikan, sistem peredaran darahnya yaitu jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik, di mana bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Serambi kemudian menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Berikut yang menyangkut yang nomor 4 di tabel buku anak-anakku, yaitu hewan amfibi.
di mana sistem peredaran darahnya yaitu dari jantung. Amfibi memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah menghasilkan oksigen dari paru-paru bercampur di dalam bilik dengan karbon dioksida dari serambi. Darah menghasilkan oksigen kemudian dipompa ke seluruh tubuh, dan darah menghasilkan karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Dan yang terakhir, contoh dari hewan peredaran darah tertutup yaitu reptilia, burung, dan mamalia. Kita lihat sistem peredarannya yaitu dari jantung reptilia, burung, dan mamalia memiliki 4 ruang seperti pada kita manusia, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada jantung reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna sehingga terjadi percampuran darah, oksigen, dan karbon dioksida. Adapun pada burung dan mamalia, 2 serambi dan 2 bilik terpisah sempurna. Yaitu anak-anakku, gambaran untuk kita mengenal ada 2 sistem peredaran darah, terbuka dan tertutup. Nanti anak-anakku lebih jelasnya lagi lihat di tabel buku anak-anak, buku pena halaman 9. Sedangkan untuk materi tentang manfaat peredaran darah, anak-anakku lihat itu lanjutan yang masih berkaitan yaitu peredaran darah lancar. Nah, anak-anakku, yang namanya sistem peredaran darah pada kita, tubuh kita manusia itu pasti sangat penting, sangat diperlukan oleh kita. Yang Pak Guru ingatkan lagi bahwa sebelum kita mengenal daripada manfaat daripada peredaran darah lancar bagi tubuh kita, Pak Guru ingatkan bahwa jika peredaran darah kita itu terganggu, terutama fungsinya beberapa organ yang lain itu tidak berfungsi atau tidak berguna, seperti jantung, otak, paru-paru, dan organ-organ pencernaan salah satunya terganggu, maka kita artinya bahwa mengalami gangguan, alias kita tidak akan memperoleh kesehatan yang baik. Nah, anak-anakku, peredaran darah yang tidak lancar juga dapat menimbulkan penyakit, yaitu dari yang Pak Guru jelaskan bahwa seperti jantung, otak, paru-paru, dan organ-organ yang lain itu yang Pak Guru sampaikan bahwa salah satunya tidak berfungsi, pasti akan menimbulkan penyakit. Nah, anak-anakku, mari kita akan belajar mengenal lebih dalam tentang manfaat daripada peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. Ada 3 manfaat. Yang pertama adalah kita akan selalu sehat jika peredaran darah dalam tubuh kita itu lancar, artinya bahwa organ-organ itu baik. Jika peredaran darah lancar, pasokan oksigen dan zat makanan ke organ-organ dalam tubuh akan lancar sehingga fungsinya dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, manfaatnya adalah bebas dari penyakit jantung dan stroke. Yaitu jika kita peredaran darah lancar, pasokan oksigen dan zat makanan ke jantung dan otak terpenuhi dengan baik sehingga kedua organ tadi yaitu jantung dan otak ini dapat bekerja dengan baik. Manfaat yang ketiga adalah paru-paru lebih sehat. Nah, anak-anakku, jika paru-paru mendapatkan cukup pasokan oksigen dan zat makanan, yaitu contohnya paru-paru akan bekerja dengan baik. Nah, anak-anakku, Pak Guru ingatkan bahwa untuk kita harus tetap menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah dengan baik. Misalnya makan makanan yang bergizi, seimbang, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Itulah anak-anakku yang Pak Guru sampaikan untuk materi pembelajaran kita hari ini tentang peredaran darah pada hewan. Ada 2 sistem, terbuka dan tertutup dengan masing-masing contohnya, serta manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. Sebagai tugas untuk anak-anakku,
Hari ini kita belajar tentang mapel IPA. Pak Guru kasih tugas 3 nomor. Yang pertama adalah anak-anakku bisa mengerjakan soalnya adalah apa manfaat peredaran darah yang lancar dalam tubuh kita. Nomor 2 adalah Pak Guru kasih tugas, tulislah 5 contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nomor 3 adalah apakah perbedaan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah terbuka pada hewan. Itulah 3 soal menjadi penugasan untuk anak-anakku pada hari ini yang tentang peredaran darah pada hewan serta peredaran darah lancar pada kita manusia. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.